Biarlah pagi hari ini kita mulai sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah setiap kita boleh merasakan jamahan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu. Pimpin kami, urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap firman-Mu dengan baik. Dan boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya ulangin saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan ketika kita mengandalkan Tuhan, ya, maka ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kita. Tapi kita mau lihat saudara, ya, sebagian besar dari setiap kehidupan kita, banyak orang-orang yang katanya mengandalkan Tuhan. Tapi di luar sana banyak kehidupan kita yang ada di luar Tuhan. Mari kita mau lihat saudara. Firman Tuhan ini ditulis di Yeremia. Ya.
di kitab Yeremia, ya. Kenapa ada di Yeremia? Mari kita lihat siapa sih Yeremia itu. Ya, kita mau lihat siapa sih Yeremia. Kita mau lihat di Yeremia 1 ayat 1, firman Tuhan dikatakan, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Saudara, Yeremia itu anak dari Imam Hilkiah, imam besar Hilkiah, ya. Lahir di Anatot, tanah Benyamin, ya 645 sebelum Masehi. Penulis dan narasumber kitab Yeremia. Ini seorang Yeremia. Kenapa kata-kata ya diberkatilah oleh yang mengandalkan Tuhan ditulis di Yeremia? Coba kita lihat, coba. Bagaimana ceritanya ketika ya firman ini ditulis oleh Yeremia. Yeremia diangkat menjadi seorang nabi, ya. Di mana, saudara? Kapan, saudara? Sebelum aku membentuk engkau, ya di Yeremia 1 ayat 5 firman Tuhan katakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, Yeremia dipakai Tuhan untuk sebagai seorang nabi di dalam setiap kehidupannya. Bukan cuma sebagai seorang nabi, saudara. Mari kita lihat apa, saudara. Tuhan memanggil Yeremia untuk dipanggil dan diutus di dalam kehidupannya. Ya, kita lihat Yeremia 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau aku utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudara, bukan cuma diangkat sebagai nabi, tapi dia dipanggil dan diutus. Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Yeremia, ya, untuk menghadapi bangsa yang berdosa. Ya, Yehuda adalah bangsa yang sudah mengenal Tuhan, ya, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipimpin Tuhan. Tapi bangsa ini, ya, murtad kepada Tuhan, sesat kepada Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka terhadap bangsa ini. Akhirnya Yeremia dipanggil, Tuhan diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyampaikan nubuatan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ya, menyampaikan nubuatan Tuhan, pesan Tuhan. Apa, saudara? Di Yeremia 1 ayat 16 dikatakan, maka aku akan menjauhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Saudara, inilah Yeremia, ya, yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan, ya. Dia dijadikan seorang nabi untuk diutus, dipanggil untuk menghadapi bangsa yang berdosa ini, saudara. Ya, bangsa kepunyaan Tuhan, tapi dia melakukan dosa yang mana dia menyembah berhala. Yang kemarin Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan segalanya, tapi bangsa ini lari daripada Tuhan. Keluar dari keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Yeremia diutus untuk masuk ke dalamnya, untuk memperbaiki, untuk menyampaikan pesan, supaya mereka mengalami satu pertobatan di dalam kehidupannya. Tapi bangsa ini tetap bertahan dengan kekeh, bertahan dengan kekuatannya untuk tidak kembali kepada Tuhan, tapi tetap menyembah Allah-Allahnya dia, pohon-pohon, ya, gunung-gunung, dia sembah. Sehingga apa, saudara? Sehingga bangsa ini keluar dari kasih Allah. Akhirnya Yeremia dipanggil untuk datang ke sana, untuk memberitakan, untuk menyelamatkan bangsa ini, saudara. Di Yeremia 1 ayat 16 dikatakan, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka. Karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku. Meninggalkan Tuhan.
Sehingga dia bukan lagi berada di dalam Tuhan, tapi ada di berhala-berhala yang menaungi mereka. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, bahwa setiap orang percaya, kalau tidak sungguh-sungguh dengan percaya, maka dia akan keluar dari apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupannya. Sepertinya percaya kepada Tuhan, sepertinya ada di dalam Tuhan, tapi sebenarnya hatinya keluar daripada kemauan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Maka pagi hari ini Tuhan mau katakan buat setiap hidup kita, ya, jangan memberhalakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya, diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan di dalam hidup ini, bukannya menjadi berhala buat hidup kita. Ketika itu menjadi berhala buat hidup kita, maka pikiran, hati kita, ya, akan ada pada itu semua. Bukan lagi percaya kepada Tuhan, bukan lagi mengembalikan lagi kepada Tuhan, tapi percaya kepada hal-hal yang seperti itu yang dilakukannya. Maka pagi hari ini, saudara, peringatan Tuhan karena bangsa yang berdosa itu apa, saudara? Baik, kita lihat firman Tuhan, ya. Di Yeremia 17 ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, ya. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Yakni pegunungan di padang. Coba lihat peringatannya Tuhan. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Yang keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu, ya, keluar dari tempat yang Tuhan sudah berikan, tempat pusaka yang Tuhan sudah berikan, tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, keluar dari sana. Kenapa? Karena dosanya Tuhan murka dan bangsa ini harus keluar dari tanah perjanjiannya, ya, yang telah aku berikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saudara, peringatan Tuhan di dalam setiap bangsa yang berdosa ini, ya, sudah membuat Tuhan murka. Dan ketika itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita, maka kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan menginginkan sebenarnya bangsa ini kembali bertobat, mengalami satu pertobatan. Yeremia dipakai sebagai sarana untuk memberitakan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan ini. Ketika bangsa ini mau berbalik aja kepada Tuhan, ya, maka Tuhan tidak akan pernah menghukum bangsa ini. Tapi ketika bangsa ini tetap tegar tengkuk di dalam kelakuannya, maka apa yang dilakukannya, ya, membuat bangsa ini menjadi mengalami satu penghukuman daripada Tuhan. Ya. Segala sesuatunya akan diambil. Segala sesuatunya akan dirampas dari kehidupannya. Tanah pusaka yang diberikan oleh Tuhan diambil dan dibuang. Orang-orangnya dibuang ke Babel, ya, di dalam pembuangan. Keluar dari tanah pusakanya. Karena keangkuhannya, karena ingin menyembah berhala-berhala Tuhannya mereka, sehingga mereka lupa dengan Tuhan yang sudah memberkati mereka, yang memberikan tanah tempat perjanjian yang sudah diberikan itu. Itulah gambaran, saudara, bagaimana orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, bagaimana orang-orang yang menginginkan bahwa nabi-nabi yang masuk ke dalamnya memberitakan berita-berita yang kosong, sehingga membuat sebenarnya mereka jatuh di dalam kehidupannya. Mereka tampak sadar, mereka melenceng dari Tuhan jauh sekali.
Dan segala sesuatu sudah Tuhan ingatkan ya. Sudah dirampas sebagai ganjaran ya. Harta kekayaannya dan segala barang bendaharanya dirampas. Dan semua itu ya dilakukan oleh Tuhan supaya bangsa ini mengalami satu perubahan di dalam kehidupannya. Tapi tidak, saudara. Dia tetap angkuh. Dia tetap mempertahankan berhala itu di dalam kehidupannya. Ternyata berhala tidak mampu menolong. Kenapa tidak mampu menolong, saudara? Apa sih berhala itu? Berhala yang mereka sembah di dalam setiap kehidupan itu apa sih? Ya, di Yeremia 10 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel, ya. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Ya, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Ya, lihat tanda-tanda di langit, oh ini harus seperti ini, harus seperti itu. Ya, harus kita sembah seperti ini. Melihat sesuatu itu kayaknya ingin disembah. Ya. Yang ketiga dikatakannya di Yeremia 10 ayat ketiga, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Coba lihat saudara, ya. Orang memperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Yang kelima dikatakan apa? Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun ya, yang tangannya terbuka ya supaya burung-burung tidak memakannya. Tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Ya, janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat sebaik pun tidak dapat. Ternyata berhala yang mereka sembah adalah barang yang mati. Pohon, ya, kayu yang dibentuk, ya dilapisi emas, dilapisi ya yang lain. Supaya apa? Supaya kelihatan indah, saudara. Tapi berhala ini tidak bisa berjalan sendiri. Berhala ini berhala yang mati. Ya, berhala ini tidak bisa berbuat jahat dan tidak bisa berbuat baik. Itu yang mereka sembah. Yang akhirnya berhala ini tidak bisa menolong mereka. Sebenarnya yang bisa mampu menolong mereka, mereka tinggalkan. Tapi justru mereka berlari pada berhala-berhala yang tidak bisa menyelamatkan mereka, yang tidak bisa menolong mereka. Masih ada saudara nubuatan nabi-nabi dan imam-imam palsu tidak menolong juga. Saat itu imam-imam yang palsu mengajarkan mereka untuk menyembah berhala. Orang-orang asing ya mengajarkan menyembah berhala. Nabi-nabi palsu mengajarkan ya perbuatan-perbuatan yang penyembahan yang menjijikkan nama Tuhan. Sudah lihat bagaimana nubuatan nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu tidak dapat menolong. Kita lihat firman-Nya, saudara. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ternyata di sini, saudara, poinnya. Ya. Tuhan panggil Yeremia untuk menyelamatkan bangsa ini. Tapi bangsa ini tegar tengkuk dan tidak mau berubah. Dia mengandalkan manusia, ya, mengandalkan imam-imam yang palsu, mengandalkan nabi-nabi yang palsu, ya, sehingga dia mengandalkan manusia di dalam kehidupannya, mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga apa? Sehingga menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan kata di Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, sedikit orang yang mengandalkan Tuhan. Orang percaya banyak, saudara. Tapi sedikit orang yang mengandalkan Tuhan.
kebanyakan dari kita, ketika kita dalam kelemahan kita, ketika kita dalam permasalahan kita, ya, bukan lagi ya melihat Tuhan sebagai andalan hidup kita. Tetapi yang kita lihat bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan saya sendiri. Ya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan orang yang saya anggap mampu. Saudara, orang yang mampu memberikan nasihat buat setiap hidup kita, orang-orang yang mengenal firman Tuhan dengan baik. Mengenal Tuhan dengan baik. Tapi ketika kita mengandalkan orang itu terbatas. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka Tuhan itu tidak terbatas buat setiap hidup kita. Ketika kita tetap mengandalkan manusia, maka hidup kita menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau hidup kita cuma mengandalkan manusia, maka batasan yang kita bisa lakukannya, apa yang dikatakan oleh manusia itu. Ketika imam-imam palsu itu, nabi-nabi palsu katakan menyembah pohon. Buat pohon ini menjadi bentuk manusia, menjadi bentuk dewa, dia sembah. Nabi-nabi palsu katakan berbuatlah seperti ini, berikan persembahan seperti ini. Ya, membuat kita juga mengalami satu penyesatan dalam pengajaran kehidupan ini. Maka pagi hari ini sudah firman Tuhan katakan apa? Ya, jangan andalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, maka hidup kita akan menjadi terkutuk di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau dituakan loh. Dia nggak mau dituakan. Ketika kita mendoakan dengan berhala-berhala yang mati itu, maka murka Tuhan akan terjadi buat setiap kehidupan kita. Karena engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kekuatan nabi-nabi palsu, kekuatan imam-imam yang palsu, sehingga engkau jatuh menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan kita. Amin, saudara. Baik, kita mau lihat, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, apakah kita mau seperti bangsa itu yang dibuang, yang dijadikan budak, ya, yang hidupnya tidak mengalami kebaikan Tuhan? Mari saudara pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ajarkan apa? Berbalik kepada Tuhan. Ya, berbalik kepada Tuhan. Raja Yosia, ya, satu-satunya raja yang mau berbalik kepada Tuhan. Ya, kita lihat 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Ya, apa yang harus kita lakukan? Berbalik kepada Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 firman Tuhan katakan apa? Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan, ya, Yosia, ya, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ya, setelah Yosia, ya, semuanya berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tapi Yosia mau kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Kalau kita nggak pernah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, maka jangan katakan bahwa engkau mengalami keadaan baik bersama dengan Tuhan. Ya. Pagi hari ini, firman aja kembali mengandalkan Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan. Kembali dengan segenap hati, kembali dengan segenap jiwamu, dan kembali dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak ada cara lain, saudara. Ya, ketika Yehuda jatuh di dalam dosa, bangsa ini hancur, bangsa ini habis
Harus keluar dari tanah perjanjiannya. Harus dibuang ke Babel. Saudara, Yosia mengajarkan setiap kita, Raja Yosia mengajarkan setiap kita. Ketika dia tahu Taurat Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Amin, saudara. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang akan diberikan buat setiap hidup kita. Apa janji Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan? Saudara? Ya, apa janji Tuhan? Saudara? Mari kita lihat. Saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebenarnya ini saudara, inti dari permasalahan yang terjadi. Tuhan ingin bangsa ini mengandalkan Tuhan dengan segenap hatinya. Supaya kehidupannya tetap diberkati. Bangsa ini tetap diberkati. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa ini? Ternyata bangsa ini murtad, bangsa ini sesat. Bangsa kesayangannya ini sesat, saudara. Harus mengalami pembuangan. Dan itu harus dialami oleh bangsa ini. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kita tahu bahwa saat ini iya, hati saya cuma separuh-separuh mengandalkan Tuhan. Ya, enggak sepenuh hati. Kayaknya sih sepenuh hati. Kayaknya memuji Tuhan dengan sukacita. Kayaknya menyembah Tuhan dengan luar biasa. Ya. Kayaknya perkataannya setiap ketemu orang, kayaknya orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau melihat hati kita, saudara. Tuhan mau lihat hati kita pribadi lepas pribadi. Apakah benar di dalam hidup kita itu mengandalkan Tuhan? Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Kalau kita melihat saudara, kita nggak pernah tahu. Saudara melihat saya, saudara nggak pernah tahu. Apakah di hati saya penuh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Apakah saudara mengandalkan Tuhan? Saya nggak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang kau perbuat di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang kau kerjakan di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan melihat semuanya di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika hati kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berkat itu bukan cuman materi saja. Bukan cuman sekedar materi berkat Tuhan. Ya, semua kehidupan kita mengalami berkat Tuhan. Dan itu yang Tuhan janjikan buat setiap kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang pertama diberkati Tuhan. Lanjut saudara, yang ayat ke-8 firman Tuhan katakan apa? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, artinya apa saudara? Tidak mengalami kekeringan. Ya, mengalami benar-benar air itu mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan satu kehidupan yang kepada kita. Ya, nak membuat kita dahaga. Tapi membuat kita disegarkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin, saudara? Yang kedua dikatakan apa? Dan yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Artinya apa, saudara? Ya, bersama Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup itu, Tuhan berikan satu kekuatan. Ketika akar itu merambat, ya, semakin merambat, semakin rekat, semakin ke dalam, semakin kuat. Saudara. Begitu juga kehidupan kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berakar, merambat, melebar, dan semakin kuat. Artinya apa? Artinya Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan ini. Tuhan tahu tuh, dunia akan membawa kita pada satu kebinasaan. Dunia akan membawa kita pada satu hal-hal yang negatif.
Dunia akan mengajarkan kita untuk kita jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan sudah, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menjaga kita. Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau. Artinya apa saudara? Ya, daunnya diperbarui, terus diperbarui di dalam setiap kehidupan ini. Mengalami satu perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Semakin hari, semakin berkat Tuhan dinyatakan. Semakin hari, semakin Tuhan melihatkan kemuliaannya di dalam setiap kehidupan kita. Coba saudara, bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Ya, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, ya, seperti pohon yang berbuah. Menghasilkan satu buah yang bisa dinikmati di dalam kehidupan ini. Tapi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Malah hidupnya menjadi orang-orang yang terkutuk di mata Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan katakan apa? Andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Yang pasti dikenapi oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Ya, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang terus menerus mengalami datangnya air itu di dalam setiap kehidupan kita. Itu gambaran firman Tuhan. Yang terakhir firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 3. Katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Dibuatnya menjadi orang-orang yang berhasil dalam setiap apa yang mau dikerjakan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan membela. Karena Tuhan ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Di Roma 8:28. Allah turut bekerja. Jadi ketika Allah turut bekerja di dalam setiap tingkah laku kita. Setiap apa yang kita kerjakan. Maka tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan yang gagal di dalam setiap kehidupan ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan ini. Saudara, itulah firman Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Ya, ada kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan ini. Tidak dikalahkan oleh keadaan, tidak dikalahkan oleh sakit penyakit, tidak dikalahkan oleh bermacam-macam permasalahan di dalam hidup ini. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, apakah enggak ada masalah yang datang? Apakah enggak ada penyakit yang datang? Apakah semua baik-baik saja? Enggak, saudara. Dunia akan mengancam kita dengan sakit penyakit. Dunia akan mengancam kita dengan persoalan-persoalan besar. Dunia akan mengancam kita dalam hal-hal yang lain yang membuat kita jatuh. Tapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak berfokus pada itu semuanya. Kita fokus kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan ini. Maka kita akan melihat pagi hari ini. Ya, andalan kita dia Tuhan Yesus itu akan membuat kita mengalami sukacita. Akan membuat kita mengalami damai sejahtera. Akan membuat setiap kehidupan kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Amin, saudara. Mari kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu. Satu-satunya yang ku percaya. Amin, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber
sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan satu-satunya. Satu-satunya yang Kuandalkan. satu-satunya yang percaya. Oh Allah yang kupercaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kekuatan orang-orang lain, mengandalkan kekuatan orang-orang yang punya ilmu tinggi, semuanya itu tidak berguna. Semuanya itu tidak bisa menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang semakin terpuruk. Menjadi orang-orang yang semakin terkutuk di hadapan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami berbalik kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap kekuatan kami dalam setiap kehidupan ini. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Maka kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dicurahkan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Firman-Mu katakan diberkati orang yang mengandalkan Kau Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran sungai yang tidak pernah datang kekeringan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Dan selalu memperbarui kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, hari-hari baik itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Mujizat-Mu selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Engkau Tuhan. Jangan jauhkan kami dari hadapan-Mu Tuhan. Karena kami butuh Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau turut mengerjakan bersama-sama. Dan kami menjadi orang-orang yang berhasil di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya pagi hari ini Tuhan firman-Mu menguatkan setiap kami. Membawa kami dalam satu kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Mengalami satu kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Biarlah kami tetap fokus kepada Engkau sebagai Allah yang hidup yang kami sembah Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu kami muliakan di dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri kebaktian online pada pagi hari ini. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang di rumah akan kembali pada aktivitasnya kembali Tuhan. Kami mengangkat tangan pada pagi hari ini Saudara. Kami percaya semua yang ada di tempat ini. Semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Dan memuji nama Tuhan. Hidupnya mengalami berkat Tuhan. Mengalami kekuatan daripada Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang di dalam pencobaan Tuhan sudah buka jalan di dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama pagi hari ini. Terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.